dicuci. Sabar. Bukan sabar, ya udah. Saya mah belain kamu, saya mah nggak capek nggak nyuci, kamu yang nyuci. Oh enggak, dia mau pulang kampung makanya bilang sabar. Laundry. Karena ini kondisinya dia udah amat sangat kering, makanya aku siramnya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku akhirnya masuk lagi ke kamar aku yang jadi tempat basecampnya Habib kena COVID. Sebenarnya ini udah didisinfektan 3 kali. Ini udah hari ketiga juga. Tapi aku sempat browsing gitu dan juga bertanya-tanya. Katanya virus itu bisa menempel maksimal memang 5 hari di benda gitu, terutama di kain. Ada yang bisa 8 jam, ada yang nempel 8 jam, ada yang nempel 5 hari. Jadinya aku pukul rata aja semua 5 hari. Nah ini memang belum 5 hari dari Habib negatif gitu. Makanya aku mutusin untuk bersihin sendiri berdua sama Mbak Ida. Ya aku sebel banget sama Habib, sini deh. Ini kan lemarinya Habib nih. Ini lemarinya Habib. Oke lah kalau kondisi kebuka ya. Ini kan lemari aku. Terus Habib ngapain ngebuka ini? Kan jadinya mau nggak mau ini harus dicuci. Sabar. Bukan sabar, ya udah. Saya mah belain kamu, saya mah nggak capek nggak nyuci, kamu yang nyuci. Oh enggak, dia mau pulang kampung makanya bilang sabar. Laundry. Iya, aku sebel banget tuh. Sini. Udah aku duga ya pasti berantakan, ini sengaja udah aku protolin semua. Ya Allah, Habib berantakan banget. Ini kita semprot dulu. Ini semprot punya Kalisa, pakai semprotan yang memang aman buat bayi dari Buds. Ini nggak endorse ya, cuma ngasih tahu doang. Jadi aman buat bayi. Semprot aja dulu meskipun mau dicuci lagi kan, yang penting kalau ada virusnya yang penting mati dulu. Semua dibuka-bukain dong sama Habib, lihat. Kan kalau kayak gini kan semuanya harus disemprot ya. Kenapa sih? Mungkin isolasi bosan kali ya, jadi dia beratil. Bosan. Kelihatan nih. Sayang lagi ngapain sayang? Ngebersihin tempat orang bekas COVID. Ini aku bantuin. Mana? Oh, disinfektan. Ya masa akunya yang disemprot? Sayang, kenapa sih saya berantakan banget? Nah, namanya juga kamar laki-laki sayang. Aku mau duduk di kursi itu. Tadi kan kamu ngomong, sayang tuh gawatnya karena Habib di dalam ruangan kan nggak pakai masker. Udah didisinfektan sih semuanya, cuman kan double aja karena kan aku mau bawa masuk Kalisa. Ini apaan sih? Tes. Biar rusak. Udah gue sempat ya? Udah. Jam udah. Jam aku nggak sempat. Belum balik. Bukan Udah, masalah udah. nggak sentuh udaranya. TV juga aku ada udaranya. Ya udah semprot ya. Tapi kan TV kan kita nggak mungkin sentuh, tapi kan ya udah semprot aja. Rusak terus tapi yang penting nggak sakit. Mbak, Ya. ketakutan juga mbak. Banget. Habib aja berani nggak kalau ketemu sekarang sama orang yang positif? Nggak berani karena aku nggak covid. Ya udah, nanya orang takut. Coba nyamperin Yomi sana ngobrol. Iya bener. Ada-ada aja nanyain kita takut apa enggak. Nih ya buat semua, kalau aku tuh percaya penyakit itu kan qadarullah ya. Mau kita kayak gimana juga kalau kata Allah, saatnya kena bisa kena dari mana aja. Tapi minimal kita ikhtiar dulu aja semaksimal mungkin. Makanya aku suka sebel kalau orang yang belum ikhtiar semaksimal mungkin terus menyalahkan keadaan, nyalain Allah. Ya Allah, kenapa sih gitu? Aku sebel. Maksudnya, coba deh introspeksi diri dulu. Udah melakukan yang terbaik belum? Udah ngelakuin yang paling bener belum gitu. Jadi buat aku tuh kayak ikhtiarnya jangan setengah-setengah gini. Aduh, saya udah pakai masker, udah pakai apa, tetap aja kena. Tapi maskernya 3 hari sekali baru ganti. Capek deh. Ini udah belum? Udah. Double. Aku juga, dia juga. Jadi sebenarnya kita tuh udah mau manggil besok tukang bersih-bersih. Tapi sebelum tukang bersih-bersihnya masuk, kita mau bersih-bersih dulu. Jadi semuanya biar aman dan sehat. Cuci
dong. Masa buang. Oke, ini aku sekalian bebenah sih untungnya. Jadi ini ada rendeman, isinya sabun dan juga detol. Nah, kali resikonya tangan aku kering karena aku kasih detolnya berlebihan. Oke, ini mouthwash, bukannya kita mau bazir. Ya namanya udah kena mulut Habib ya, dia bohong gitu. Maaf ya Beb ya, ini maaf banget Beb, jangan tersinggung ya Beb ya. Minta ikhlas, minta ridhonya ya Beb. Kenapa mau tersinggung? Terserah deh. Daripada COVID. Ini udah nggak kepake. Alhamdulillahnya aku tuh masih bersyukur banget loh, karena Habib itu sembuh di saat mbak-mbak belum pada mudik. Ya kan kita tuh emang harus selalu bersyukur. Bayangin deh kalau seandainya hari ini semua udah pada pulang, terus aku sendirian doang. Pastinya capek banget, udah pasti capek banget. Terus juga kayak bingung mau mulai dari mana, semuanya serba sendiri gitu. Makanya kalau hidup itu harus diambil positifnya. Makanya aku kayak hari ini aku bersyukur banget Habib negatifnya lebih cepat. Beliau cuman positifnya 6 hari. Oh ya. Positifnya cuma 6 hari. Terus bisa dinyatakan negatif di hari ke-6 beliau positif. Udah gitu juga negatifnya pada saat masih ada 2 minggu akhir Ramadan tuh. Jadi kan masih bisa ngejar Lailatul Qadar. Pokoknya aku mau bersyukur terus dengan apapun yang terjadi, karena semua pasti ada hikmahnya. Nah, ini bagian yang benar-benar bingung kan kalau mau dicuci lagi, kesian mbaknya. Semprot dulu aja deh. Aduh, tanaman aku udah disiram belum ya? Tuh kan, kurang air nih. Ya Allah, tuh. Ini tunas barunya kurang air. Ya Allah, dia belum ngebuka, maafin aku ya. Ya, dosa nih gue. Ya ini juga nih, aduh. Sedih banget Tanaman aku juga di luar sana pada mati semua. Ya Allah, kesian amat sih Tuh. Nih rumputnya udah pada mati semua. Ini harusnya udah potong rumputnya. Aduh, ya Allah, Habib nggak tahu gimana caranya aku nge-survive tanaman ini. Ya Allah, hancur banget perasaan aku, udah nggak mati lagi. Aku mau nangis sumpah. Tanaman aku tuh menurut aku anak aku. Jadi hidupnya dia, bahagianya aku, hancurnya dia, sedihnya aku. Ini aku sedih banget sih. Ini menurut aku sangat-sangat sedih. Waduh, nggak tahu deh. Aduh, minta maaf ya semua tanaman. Kondisi keadaannya begini, minta maaf ya. Yuk, sembuh juga yuk, sembuh. Sebenarnya memang nggak harusnya jangan malam-malam siramnya, tapi karena ini kondisinya dia udah amat sangat kering, makanya aku siramnya malam. Tuh banyak yang mati. Besok tugas aku adalah bercocok tanam.
Maaf ya, aku bengong aja soalnya jadi kayak ngerasa bersalah sendiri. Lagi mikir ngomong sendiri. Aduh, ini bener-bener deh. Kemarin udah sempat minta tolong sama Habib buat siramin. Namanya laki-laki ya kan, nggak ngerti. Jadi beliau kayaknya lupaan juga apa gimana, nggak ngerti ya. Air aku banyak banget, besok ngurusin tanaman dan mandiin kucing. Ibu nyiram kucing. Iya, Makanannya kan siram ya? ya udah ganti deh. Wah, ini sih hancur hatiku berkeping-keping. Ah! Sayang! Tanaman aku mati semua gara-gara saya nggak mau tolongin siramin sih.